Jadi kalau kita lihat di triwulan keempat, episode terakhir dari 2024, kita lihat pergerakan dari tekanan ini sudah cukup kita bisa kelola dan tekanannya kita minimalkan terhadap perekonomian. Pemerintah Indonesia membeberkan bahwa tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun 2025. Tentunya hal itu dinilai bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan terdapat berbagai tekanan yang bertubi-tubi, mulai dari faktor musim El Nino, geopolitik hingga pelemahan ekonomi di Cina. Akibatnya, dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu diantaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal 4 2024. Untuk itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut, termasuk untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat Indonesia. Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan setelah pemerintah Cina mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Cina merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia. Masalahnya, kata Sri Mulyani, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat, tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan. Kemudian, kondisi ekonomi setelah hasil Pilpres Amerika Serikat 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan. Oleh karena itu, periode pemerintah Trump yang kedua disebutnya Trump 2.0, yang dimana semua orang melihat pada saat dirinya menjadi presiden, banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi Amerika Serikat, tapi juga ekonomi dunia. Termasuk, kata Sri Mulyani, penetapan tarif dan berbagai kebijakan yang sangat inward-looking atau nasionalistik. Kita lihat pergerakan dari tekanan ini sudah cukup kita bisa kelola dan tekanannya kita minimalkan terhadap perekonomian. Sehingga walaupun tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim, El Nino, geopolitik, policy Fed Fund Rate, perlemahan ekonomi di RRT, namun kita tetap bisa menjaga perekonomian kita bertahan resilient dan melindungi terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Di kuartal keempat ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis. Dan ini nanti akan menghantarkan kita di 2025. RRT dalam hal ini dengan perlemahan ekonomi meluncurkan paket stimulus baik dari sisi moneter dan fiskal untuk memulihkan ekonominya. Pemilu di Amerika Serikat telah memilih Presiden Donald Trump, makanya ini adalah periode pemerintahan Presiden Trump yang kedua, disebutnya 2.0. Yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau menjadi presiden, banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi Amerika Serikat, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tarif dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik.
Di Eropa kondisi tidak membaik. Dua ekonomi terbesar di Eropa, Perancis dan Jerman, mengalami krisis. Kalau saya tambahkan dengan UK sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah. Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Perancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik. Jadi banyak negara yang menjadi korban dari situasi dunia yang memburuk atau melemah. Kalau Indonesia masih terjaga, kita mensyukuri, tapi itu juga adalah hasil kerja keras dan kerja kebijakan, terutama APBN yang terus bekerja menjaga ekonomi.